Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Pagi hari ini kembali kami mau belajar dari firman mengenai kehidupan Kristen kami, supaya kami tekun dan berbuah. Sebuah sikap hidup sebagai orang yang sudah berada di dalam keselamatan hidup kekal. Kami yang masih di bumi ini memerlukan kekuatan roh dan memerlukan kasih anugerah Bapa, supaya kami menikmati hidup seperti Kristus yang memuliakan-Mu ya Bapa. Berkati sertai kami, pimpin kami supaya kami melakukan yang baik yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Galatia 5 ayat 16-26. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukannya setiap hari. Hal yang paling prinsip di dalam kehidupan Kristen, dalam keseharian kita, tidak hanya berhenti untuk mengalami dan menikmati keselamatan. Benar, Tuhan beranugerah kepada kita. Tepat sekali kalau Tuhan mengasihi kita dengan memberi pengampunan. Tetapi kita tidak boleh menganggap murahan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu mahal harganya, dan harganya ialah nyawa Yesus Kristus. Dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib di Bukit Golgota, kita mendapatkan pengampunan dan diterima oleh Allah Bapa. Kita mendapatkan pembenaran dan di sana kita memulai hidup yang baru. Lalu dalam proses kehidupan yang baru, kita menjalankan satu proses hidup yang kudus. Hidup kudus berarti meninggalkan dosa, berkomitmen melakukan yang baik. Karena kita menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah itu sendiri. Apa yang menjadi ukurannya bahwa kita hidup kudus? Tentu kita melakukan yang baik, yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan, seraya kita tetap menjalankan rutinitas kita. Selain kita menjalankan rutinitas kita sebagai orang di muka bumi ini, sebagaimana kita punya tanggung jawab, juga kita menjalankan tanggung jawab rohani, yaitu menjadi saksi Kristus dengan tekun, mengerjakan keselamatan, tanpa memilah apa yang menurut saya, tapi apa yang menurut Tuhan. Mengerjakan keselamatan setiap hari, dimanapun dan kapanpun, tanpa ada batasan. Mengerjakan keselamatan berarti berkomitmen melangkah dengan iman, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan di dalam kitab demi kitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Misalnya saja untuk berdoa, membaca firman, beribadah bersama, menyaksikan Kristus, mengerjakan tugas pekerjaan dengan baik, dan mengerjakan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan itu? Kita hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus berarti menyangkal diri, pikul salib. Nah, itu menjadi sebuah upaya untuk kita kerjakan. Bagaimana kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar? Tentu meminta pertolongan Roh Kudus. Kita tidak mungkin mengerjakannya dengan kekuatan sendiri. Kita harus meminta kuasa Roh Kudus, otoritas Roh Kudus memenuhi hati kita. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, akan yang terjadi adalah pertama kecewa. Kita akan kecewa dengan diri kita karena kita sadar bahwa kita tidak sempurna. Dan yang kedua, kalau kita mengandalkan diri sendiri, biasanya kita sombong, angku, aku bisa karena aku mampu. Yang ketiga, kalau kita mengandalkan diri sendiri dalam mengerjakan tugas-tugas kita, pekerjaan-pekerjaan kita, kita merasa bahwa tidak perlu Tuhan, dan di situ membuktikan bahwa kita bukan orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang submit total kepada Tuhan dan melakukannya dengan bersandar kepada Tuhan. Minta hikmat, penuh dengan kelihayan di dalam mengerjakan tugas-tugas, penuh dengan keterampilan di dalam mengerjakan tanggung jawab kita, baik di rumah, di sekolah, di kampus, di masyarakat, dimanapun kita bergaul. Perlu hikmat,
dalam relasi kita dengan sesama, dalam relasi kita di rumah, di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan, di masyarakat, kita perlu hikmat. Hikmat itu bukan sekedar saya tahu, saya mengerti, tapi menempatkan semuanya itu tepat pada sasarannya. Sehingga ketika kita mengatakan ini dan itu tentang kebenaran, orang lain mengerti dengan utuh lengkap. Nah, itu perlu kita jalani dengan tekun. Bagaimana bisa tekun? Karena kesetiaan Tuhan. Tuhanlah yang menopang, memelihara, menjaga setiap anak-anaknya. Saya bisa setia karena kesetiaan Tuhan. Saya bisa mampu karena kemampuan Tuhan. Ini yang disebut dengan sinergitas. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita dan Tuhan menyatakan itu melalui hidup kita. Jadi kita menyalurkan berkat Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan dalam menjalankan misinya. Sekali lagi, orang yang single fighter akan jatuh dan akan sombong. Tetapi kita yang bersandar kepada Tuhan membangun satu relasi. Kalau kita sama-sama bersandar kepada Tuhan membangun sebuah komunitas orang percaya. Di dalam menjalankan itu tentu perlu kesetiaan, taat. Seorang prajurit akan setia pada komandannya. Seorang petani akan setia pada musim-musim menanam dan musim menuainya. Seorang peternak akan setia pada apa yang dikerjakannya untuk ternaknya ini bisa sehat dan bertumbuh besar. Jadi semuanya itu perlu kesetiaan dan ketekunan. Tekun itu tidak mudah. Tekun itu beda dengan rajin. Kalau rajin sesekali hadir, sesekali tidak. Ada juga yang disebut dengan istilah kerajinan. Jadi tidak proporsional. Yang disuruh, diminta, dikerjakan, tetapi dia melampaui itu. Tapi besoknya dia tidak kerjakan lagi. Itu namanya kerajinan. Tapi yang namanya tekun itu adalah setahap demi setahap. Selangkah demi selangkah. Nah, bagaimana kita bisa setahap demi setahap, selangkah demi selangkah? Di dalam kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita sendirian. Tapi kita tekun. Selangkah demi selangkah. Ya, hari ini saya bisa mengerjakan sampai di sini. Ebenezer, Tuhan penolongku sampai di sini. Tuhan menyertaiku. Jadi kalau ada tugas tanggung jawab kita harus kerjakan sampai batas di mana memang kita bisa kerjakan. Jangan malas, tapi juga jangan berlebihan. Ada bukan hanya bicara keseimbangan, tapi proporsional. Bagaimana kita harus mengatur, menata hidup kita. Oh, pekerjaan di kampus. Oh, tugas di rumah. Oh, dalam relasi saya dengan keluarga. Relasi saya dengan orang tua, dengan teman. Itu harus diatur sedemikian rupa dengan setia, perlahan demi perlahan, memperlengkapi diri kita, dan kita menyaksikan Kristus di dalam hidup kita. Itu sebabnya yang dikatakan Rasul Paulus di sini, hiduplah oleh Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kita sebagai materai keselamatan, sebagai jaminan kita menjadi milik kepunyaan Allah Bapa, dan yang sudah menjadikan kita adalah sahabat Kristus. Maka Roh Kudus memimpin. Namanya memimpin berarti dia menggembalakan kita. Roh Kudus memimpin dengan 3 cara. Pertama, melalui firman. Orang yang malas firman Tuhan tidak mungkin dipimpin oleh Roh. Orang yang malas membaca firman Tuhan tidak mungkin dia mengerti isi hati Allah. Orang yang tidak mau mengikuti firman Tuhan tidak mungkin dia bisa tekun. Pertama, orang yang dipimpin Roh Allah berarti orang yang tekun membaca firman Tuhan, menaatinya setiap hari walaupun mungkin jatuh bangun. Kedua, orang yang dipimpin Roh adalah orang yang peka terhadap situasi kondisi di sekitar, situasi hati nuraninya akan terus bekerja dan memberikan peringatan-peringatan kalau itu berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan kejahatan, berkaitan dengan moralitas. Harus peka terhadap itu, sensitif. Yang ketiga, orang yang dipimpin Roh selalu berada di dalam komunitas, tidak sendirian, tidak pergi ke gunung sendirian bertapa, tidak. Orang yang dipimpin Roh ada di tengah-tengah komunitas. Oh, saya ada di komunitas A, maka saya harus menunjukkan kasih Tuhan dan dipimpin oleh Roh. Ini ciri khas orang yang dipimpin Roh. Seperti Yesus dipimpin oleh Roh. Dia hadir di dalam masyarakat orang Israel, hadir di tengah-tengah masyarakat yang plural, dan dia menunjukkan kasihnya, kebenarannya, kuasanya, pelayanannya. Dia mengerjakannya, dan dia ada waktu-waktu baca firman, dia ada waktu-waktu berdoa sendiri, ada waktu-waktu bersama murid komunitas, ada waktu-waktu untuk pergi penginjilan, pergi menyatakan kasih Tuhan. Ini orang yang dipimpin Roh. Jadi orang yang dipimpin Roh selalu dengar-dengaran suara Tuhan. Tidak cukup hanya rutinitas baca doa, tapi terus dengar-dengaran suara firman Tuhan. Orang yang dipimpin Roh, setelah kita tahu kita dipimpin oleh Roh, dan kita setia di dalam kesetiaan itu, maka tampillah dalam diri kita buahnya. Nah, ini penting, buah. Kalau kita nanam cabai, buahnya pasti tumbuh cabai. Kalau kita nanam singkong, pasti ada umbi singkong. Kalau kita nanam mangga, buahnya mangga. Kalau kita nanam durian, buahnya durian. Bagaimana membuat sebuah tanaman itu menghasilkan buah? Kan kita tekun menjaga kita punya tanaman. Saya tanaman cabai, saya tunggu sebulan, 2 bulan baru muncul. Saya tanam jambu kelutuk, jambu biji. Saya tunggu, sekarang sudah mulai berbuah. Satu persatu yang batangnya atau rantingnya tidak bagus digunting, yang ada semut-semut, ada putih-putihnya, ada jamurnya dibuang, semua disingkirkan supaya pertumbuhannya bagus lalu menghasilkan buah. Demikian juga kita sebagai orang Kristen harus tekun memelihara diri, baca firman Tuhan, doa tiap hari, tekun, lalu nanti buahnya muncul tidak perlu dibuat semacam tahapan-tahapan berbuah. Buah yang pertama yang disampaikan Tuhan di sini melalui Paulus adalah buah karakter. Buah karakter itu penting.
Jadi buah roh itu adalah di sini ditulis berkaitan dengan buah karakter. Ada 9 karakter yang dinyatakan oleh Paulus sebagai buah roh. Jadi buah roh itu satu kesatuan dengan 9 karakter. Karakter pertama itu adalah kasih, sukacita, damai. Ini bagian pertama, kasih, sukacita, damai itu di dalam, internal karakter itu di dalam. Jadi bukan keluar. Jadi ini di dalam, kasih, sukacita, dan damai. Orang yang punya karakter ini adalah sudah memiliki buah. Yang kedua, bagian kedua itu ada 3 yang muncul keluar, berhubungan dengan pihak luar, yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itu muncul keluar. Ada apapun situasi di luar, dia punya respon yang seperti itu. Responnya sabar. Ada yang susah, murah hati. Ada yang menjengkelkan, baik hidupnya. Jadi ini 3 bagian kedua, yaitu yang keluar. Karena mengapa bisa keluar? Mengapa seseorang bisa sabar, bisa murah hati, bisa berbuat baik? Karena ada kasih di dalam, ada sukacita di dalam, ada damai sejahtera di dalam. Lalu tahap yang ketiga yang langsung berhubungan dengan siapa-siapa yang dilayani, yaitu kesetiaan. Menjaga kesetiaan. Setia di sini maksudnya apa? Berteman tidak bolak-balik. Berteman itu tidak gonta-ganti. Berteman itu setia. Setia itu berarti kalau suami istri itu ia sekata seumur hidup. Kalau sama teman itu berarti orang ini teman saya, sohib saya. Sampai saya nanti mungkin menikah, sampai saya mungkin meninggal, dia teman saya. Setia. Setia itu berarti loyalitas. Kalau bekerja, setia. Tidak gonta-ganti pekerjaan. Sebentar di sini, sebentar di sana. Setia itu tidak mudah. Di zaman sekarang, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, anak-anak Gen Z, dan milenial biasanya kalau namanya bekerja setahun saja udah bosen. Saya menemukan misalnya anak saya sudah bosen. Baru setahun, baru 2 tahun udah bosen, mau cari kerjaan yang lain. Nggak ada yang berani setia. Yang setia, fokus, dan loyal untuk mengerjakan dengan baik. Itu langsung bersentuhan dengan orang lain. Ini bagian ketiga, bersentuhan langsung dengan orang lain. Yang kedua adalah mengenai kelembutan. Jadi gentleness. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh roh, punya buah karakternya adalah yang bersentuhan dengan orang lain, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan gemah gemulai. Saya tidak bisa gemah gemulai seperti orang-orang yang punya cara bicara dan cara jalan gemulai. Itu khusus special only for women. Tapi kalau saya ya seperti ini. Tapi bukan berarti tidak gentle. Lemah lembut itu gentle. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan kepada orang lain itu gentle. Tidak pelintat-pelintut dan hanya omon-omon saja. Kerjakan. Jadi ini berdampak kepada orang lain. Memiliki makna kepada orang lain. Lemah lembut di situ. Lemah lembut juga berarti dia teachable, siap untuk belajar dari orang lain. Teachable heart, hati yang mau dididik. Jadi orang lain bilang ini dan itu baik dan itu memang memiliki kualitas, oke, saya ikuti. Itu namanya orang yang lemah lembut. Tidak keras kepala, tidak maunya sendiri, tidak suka hati sendiri, tidak. Lemah lembut itu teachable heart. Orang yang mau mendapatkan sesuatu asupan, oke, terima kasih untuk masukanmu, terima kasih untuk koreksimu, terima kasih untuk evaluasimu, dan saya mengapresiasi. Itu berhubungan dengan orang lain, bersentuhan. Yang terakhir adalah di sini dikatakan bahwa orang itu menguasai diri. Tidak cepat-cepat ngambil keputusan, tidak cepat-cepat emosi, tidak cepat-cepat melakukan tindakan-tindakan gerasak gerusuk, tapi harus perlahan, tahu tepat sasaran. Ya awal-awal saya modelnya seperti ini, tidak menguasai diri. Kadang-kadang langsung tanduk lama itu muncul gitu ya, mau menerkam. Ya, tapi bertahap karena Tuhan memimpin terus dan akhirnya tenang. Ada informasi apapun, ada kondisi bagaimanapun tenang memberitahu dan bisa memberitahu. Menguasai diri itu berarti tidak gerasak gerusuk, tidak cepat dan tidak memiliki suatu sikap ingin menguasai. Jadi ada 3 bagian di dalam karakter. Pertama internal, yang kedua adalah yang eksternal, yang ketiga yang bersentuhan langsung dengan orang lain. Ini 9 karakter dalam satu buah. Itu yang disebut buah roh. Kita bisa kembangkan seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 12 tentang buah roh berkaitan dengan kasih, kesabaran, sukacita dan seterusnya. Kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita setia di dalam hal itu, maka tidak hanya buah roh yang muncul, tapi buah penginjilan. Melalui kita memiliki karakter ilahi seperti ini, yang saleh, maka kita dengan lantang dan dengan berani memberitakan Injil. Memberitakan Injil juga disertai dengan buah karakter tadi. Misalnya kita memberitakan kabar baik, harus ada pengendalian diri. Misalnya ketika saya live TikTok bicara tentang Yesus Kristus, itu selalu ada orang yang komentar itu di live TikTok saya itu yang kasar, yang menghina, melecehkan Yesus. Saya harus kendalikan diri, jangan terbawa emosi. Yang saya fokus adalah beritakan kabar baik. Kalimat-kalimat yang dibawa itu sampai membuat kita itu, kalau baca itu rasanya ingin menjawab, ingin menguasai.
Tapi kita harus kendalikan diri. Karena karakter kita di situ, mengendalikan diri. Jadi dalam pemberitaan Injil, buah roh itu memimpin kita menghasilkan buah Injil. Yang ketiga adalah buah apa? Buah pelayanan. Waktu kita melayani di gereja, di kampus, di sekolah, di masyarakat, maka perlu buah karakter ini. Kita perlu melakukannya. Kalau kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai siswa, sebagai murid, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga, 9 karakter dari buah roh ini menjadi basis untuk kita mendapatkan buah pelayanan. Kalau kita melayani nggak sabar, bagaimana? Bisa bubar itu gereja, bisa bubar itu kampus dan sekolah. Kalau kita nggak mengendalikan diri, bagaimana? Bisa terjadi kerusuhan itu, sama-sama melakukan kejahatan. Jadi benar-benar dipimpin roh, setia di dalam kesetiaan Tuhan, mengikuti kehidupan dipimpin oleh roh, mendapatkan suatu asupan buah, dan kita akan menyaksikan itu kepada pihak lain. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan gila hormat, jangan menantang, jangan saling mendengki. Jangan. Kalau kita melihat, apakah saya dari penuh buah roh atau tidak? Tinggal lihat aja di ayat 19 sampai 20. Masih ikut percabulan nggak? Hai laki-laki, hai perempuan, servis seksnya individu atau enggak? Seks itu untuk pasangan, bukan individu. Kalau udah individu, itu bukan lagi seks yang suci, itu namanya percabulan. Lalu kalau dengan pasangan, pasangannya harus lawan jenis. Lalu supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka seks itu harus di dalam perkawinan. Jadi kalau dia melakukan seks individu, itu kejahatan. Kalau dia melakukan seks dengan orang lain tetapi belum menikah dan juga bukan lawan jenis, itu percabulan. Nah, kalau kita sudah hindari itu, berarti kita mulai punya bibit benih buah roh. Kasihnya benar, bukan kasih eros, tapi kasih agape. Apakah kita sudah meninggalkan kecemaran? Kecemaran berarti cara berpikir, cara hidup, pola hidup itu mesti betul-betul diperbaiki terus-menerus. Hawa nafsu itu disingkirkan dari diri kita. Tentu kita tidak menyembah berhala, tapi mengidolakan seseorang misalnya, itu juga penyembahan berhala. Uang, jabatan, posisi, dan segala macam. Apakah kita pakai sihir? Dan tentu tidak lagi. Orang Kristen jarang menggunakan sihir, kecuali dia bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Atau perseteruan, sukanya berkelahi. Di mana dia ada, dia selalu sebagai troublemaker. Nah, itu bukan orang Kristen. Itu orang yang tidak dipimpin oleh roh. Pokoknya kalau ada dia, selalu troublemaker. Nah, itu jadi bahaya. Itu bukan orang Kristen. Orang itu belum bertobat, orang itu belum lahir baru. Jangan-jangan orang itu utusan si jahat. Hati-hati. Jadi kalau ada teman yang mulai tiap hari ketemu dia selalu jadi problem, panggil dia, tarik dia ke belakang, kasih tahu, kamu itu bertobat. Jangan bikin jadi troublemaker terus. Kalau kamu Kristen, tapi kalau kamu nggak mau jadi Kristen, silakan. Karena ketentuan kita jadi Kristen itu anugerah. Kan kasihan ya hidupnya jadi troublemaker terus. Entah di rumah, entah di manapun dia selalu jadi troublemaker. Wow, itu menakutkan ya. Iri hati. Cemburu boleh dong, orang Kristen boleh cemburu, tapi iri hati lain. Punya orang mau kuambil, itu namanya iri hati. Cemburu punya saya diambil orang, itu cemburu. Misalnya, saya punya pasangan saya diganggu orang, itu saya cemburu. Wajar saya cemburu. Tapi kalau saya sudah punya pasangan, punya sesuatu, lalu orang lain punya yang lebih baik, lalu saya mau ambil, itu namanya iri hati. Jabatannya, wah saya nggak bisa, aku harus iri hati, lalu senggol kanan, senggol kiri, jilat atas, injak bawah, supaya saya bisa jadi pejabat di atas. Itu namanya iri hati. Orang itu dipimpin oleh setan, bukan oleh Roh Kudus. Orang itu bukan orang Kristen. Amarah, bedanya amarah dengan marah apa bedanya? Kalau amarah itu murka, nggak apa-apa, pagi-pagi sudah marah, gampang cepet naik tensi, gas terus, apa-apa ngegas terus, kesenggol dikit ngegas, sebentar-sebentar marah. Apa sih hidup ini? Capek loh kalau marah-marah gitu. Lelah, saya pernah lakukan itu, dan marah itu, aduh, capek, habis energi dan muka makin tua. Seriusan, orang yang suka marah-marah itu lebih tua 10 tahun daripada umurnya. Banyak orang baby face itu memang selain dia pakai skincare yang bagus, tapi sebenarnya orang yang baby face itu karena dia orangnya penuh dengan sukacita. Jadi dia sel-sel raut wajahnya itu penuh dengan hidup. Kalau marah-marah terus, wah, udah deh, gak dapat apa-apa, seriusan. Orang nggak menyangka kalau saya 57 menjelang 60, jalan 58. Bapak 40 ya? Enggak. Saya bilang, Bapak pakai skincare apa? Enggak ada, pakai sabun batangan aja kok, sabun itu saja. Enggak ada namanya pakai yang lain-lain. Makin lama makin penuh sukacita. Tapi orang marah-marah, ada yang marah jutek, ada yang marahnya diem-dieman, ada yang marah-marahnya teriak-teriak. Yang jutek itu lain kan, saya bisa tahu lah orang marah yang jutek.
Saya bisa tahu lah, marah itu yang diem-dieman terus, cuek, bodoh amat gitu. Tapi ada yang marah yang teriak-teriak, ngegas terus. Bukan hanya suaranya memang volumenya pelan, kalau suara saya pelan, sudah besar. Kalau orang itu yang marah-marah itu nggak pernah suaranya pelan, nggak pernah suaranya keras, tapi dia keras. Nah itu marah-marah. Apa-apa, mau geser ini kursi, wah ini gimana nih? Bukan hanya cerewet, tapi marah-marah. Apa aja dimarah-marahin. Nah itu bukan orang yang dipimpin oleh roh. Kemudian jangan juga kita punya menjadi orang yang suka mentingin diri sendiri, mencidrai orang. Aku sendiri, aku lebih penting. No, Tuhan lebih penting. Kita boleh bisa belakangan tapi nggak ketinggalan. Kita harus menghargai itu. Dan jangan juga kita mabuk, pesta pora, ya kedugem. Di dugem itu cek kadut itu ya, yang kelap-kelip lampunya itu macam-macam muncul itu. Hawa nafsu muncul. Ya kan, apalagi sudah masuk brandy, TKW, ya kan, masuk lagi dengan cap tikus. Sudah wajah itu bukan hanya merah tapi aneh-aneh muncul. Kalau mau minum, satu sloki di kamar aja, tutup kunci sendirian aja di situ. Tapi kalau di tempat dugem, udah luar biasa. Syukurnya kita di perjamuan kudus hanya diganti dengan teh manis saja ya, atau dengan anggur saja yang nggak ada alkoholnya. Ya kalau enggak kan zaman dulu saya masih ingat perjamuan kudus itu betul-betul asli, ada alkoholnya. Begitu sisa ada yang itu masih ada di belakang banyak. Benar, di belakang itu berbotol-botol anggur asli dan ada alkoholnya 40%. Jadi kalau minum itu udah mabuk. Kita nggak begitu lagi. Selalu ada kemajuan untuk memperbaiki diri. Mari kita setia di dalam kesetiaan Tuhan. Mari kita hidup berbuah di bawah pimpinan Roh Kudus. Jangan angku dan sombong. Hargai apa yang Tuhan sudah berikan dan jangan anggap remeh. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita bisa sampai tahap ini, itu anugerah Tuhan. Bisa sampai melewati kesulitan-kesulitan, itu belas kasihan Tuhan. Bisa kita mengatakan amin, haleluya, itu kemurahan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sudah diingatkan oleh hamba-Mu Rasul Paulus melalui surat kepada jemaat Galatia. Kami bersyukur di dalam kesetiaan-Mu kami tetap dipimpin untuk setia. Di dalam kuasa Roh Kudus kami boleh diberikan kekuatan untuk menjadi orang-orang yang memiliki 9 karakter sebagai modal kami berelasi, modal kami bekerja, modal kami dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Biarlah Tuhan tolong kami dan Tuhan kasihani kami. Berkat-Mu atas kami sekalian ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.